Dalam menceritakan sejarah atau menulis sejarah, kita tidak bisa semerta-merta ya menceritakan kemudian menulis sejarah ini seperti ini. Katanya kita harus melalui sebuah penelitian, penelusuran yang mengikuti data atau catatan kuno. Setelah membaca data juga catatan kuno, jangan lupa carilah bukti sejarah. Bukti sejarah yang mengatakan dan memperkuat cerita kita. Memiliki catatan kuno pun, kita harus melihat, membaca catatan kuno tersebut ditulis pada tahun berapa. Kemudian kita cocokkan dengan bukti sejarah yang kita temukan di lokasi. Bukti sejarah tersebut dibuat atau dipahat pada tahun berapa. Ketika cocok dengan keterangan pada catatan yang kita miliki, maka itu adalah sejarah yang benar. Jika tidak seperti itu, maka cerita kita akan menjadi cerita fiktif atau yang bersumber dari katanya. Katanya dan katanya. Ada sebagian orang yang berkata bahwasanya bercerita sejarah ada versinya atau ada pilihannya. Jadi menurut versi saya pasti tidak sama dengan versi Anda. Beberapa orang berkata seperti itu. Bolehlah kita menggunakan versi kita masing-masing. Akan tetapi ketika kita bercerita sejarah dengan versi lain daripada hasil penelitian, maka kita harus menyiapkan bukti sejarah, juga data sejarah. Data adalah catatan. Catatan atau orang Jawa bilang manuskrip ya, manuskrip kuno. Itu diperlukan untuk kita bisa bercerita tentang masa lalu leluhur kita. Jadi sejarah adalah penentu bagi kehidupan kita saat ini. Mari ikuti penjelasan walaupun sedikit dari saya tentang sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Untuk menulis sejarah atau menceritakan tentang sejarah masa lalu para leluhur kita yang terdahulu ya, tentunya tanpa mereka tidak akan ada diri kita. Jadi dengan mengetahui sejarah, kita akan menjadi kuat dan pola pikir kita akan menjadi handal. Di sini saya cuma menyampaikan kepada seluruh orang di Indonesia yang menulis atau bercerita tentang sejarah, hati-hati jangan sampai salah menceritakan sejarah masa lalu para leluhur kita dahulu, karena sejarah yang telah menentukan dan mendikte pola pikir kita dan pola hidup kita saat ini ya. Mengapa di sini saya bilang hati-hati? Karena dalam menceritakan sejarah seharusnya mengikuti data dan bukti sejarah. Tidak sampai di situ. Bukti sejarah yang ada atau yang Anda lihat ini pun harus juga diteliti sebelum diceritakan ya saudara. Harus diteliti pada tahun berapa bukti sejarah yang nampak di depan mata kita
Ini adalah sebuah arca. Arca yang saya temukan di wilayah Maron. Kemudian yang paling bawah adalah artefak, yaitu batu yang diukir pada masa itu. Juga ada angka tahunnya ya di sebelah, yang bisa Anda lihat pada tayangan ini adalah bukti sejarah tentang masa lalu Probolinggo. Jadi ketika kita membaca data yang sudah tertampak atau yang ditulis oleh para leluhur kita dahulu, itu adalah keterangan atau data. Kemudian kita melacaknya untuk mendapatkan bukti sejarah. Ketika kita sudah menemukan bukti sejarah, kita teliti lagi bukti sejarah ini berasal dari masa mana dan berasal dari tahun mana. Juga diukir pada tahun berapa. Setelah ditemukan bukti sejarah itu diukir pada tahun berapa, maka kita bisa bercerita atau menceritakan kepada anak-anak kita, yang kemudian akan disambung ke cucu kita nanti, bahwasanya leluhur kita itu seperti ini dan seperti itu. Seperti halnya sebuah candi. Banyak sekali para pencerita sejarah di Indonesia yang mengatakan bahwasanya candi yang berbahan batu itu berasal dari Kerajaan Singosari, Kerajaan Kediri. Juga candi yang berbahan atau dibangun dengan batu bata itu berasal dari Kerajaan Majapahit. Semuanya Kerajaan Majapahit yang berasal dari batu bata. Padahal pada masa sebelum Majapahit juga ada sebuah candi atau bangunan yang dibuat dari batu bata ya. Seperti ini. Seperti ini contohnya saudara. Ini batu bata kuno yang memiliki lebar sekitar 20 cm, juga panjang antara 40 cm, karena di sini sudah patah ya saudara. Jadi batu bata yang lebar 20 cm dan panjang 40 cm ini, ketika tanpa kita teliti dengan baik, maka langsung akan kita ceritakan bahwasanya batu bata ini berasal dari masa Kerajaan Majapahit. Semuanya Majapahit tanpa diteliti ya. Karena setiap batu bata kuno itu ada kandungan-kandungan material yang dipilih oleh para leluhur kita untuk membuat batu bata ini hebat dan kuat, sehingga bisa dijadikan bangunan candi. Ketika diteliti pada masa kerajaan sebelum Majapahit, batu bata kuno yang kita dapatkan itu mengandung banyak sekali, mengandung emas dan mengandung kandungan besi. Itu banyak sekali ya. Sebelum batu bata sebelum Kerajaan Majapahit. Menginjak pada masa Kerajaan Majapahit, batu bata kuno pada masa Kerajaan Majapahit itu banyak sekali mengandung unsur besi dan magnet. Magnet bumi ya. Jadi kenapa candi, kalau di Probolinggo itu ada Candi Jabung yang terbuat dari batu bata, juga ada Masjid Santana yang pertama kali dibangun antara tahun 1400, itu Masjid Santana. Kalau Candi Jabung dibangun
antara tahun 1350. Batu batanya ketika saya teliti dengan baik itu mengandung besi dan magnet bumi. Itulah sebabnya kenapa Candi Jabung juga Masjid Santana yang ada di Probolinggo itu bertahan sampai ratusan tahun kan tanpa ada diperkuat oleh semen atau perekat-perekat lain. Ada yang bercerita yang sangat lucu ya saudara, bahwasanya candi-candi yang ada di Pulau Jawa itu dibangun pakai telur buaya darat. Ketika saya meneliti dengan baik batu bata yang dibuat untuk bahan bangunan candi itu kebanyakan mengandung unsur besi dan magnet bumi. Itulah sebabnya bangunan candi seperti Candi Jabung yang sangat megah saat ini ditata dengan baik, walaupun tanpa ada semen tapi masih kuat berdiri ratusan tahun. Itu karena batu batanya beberapa persen mengandung besi dan beberapa persen mengandung magnet bumi. Jadi mereka saling menyapa dan memperkuat. Candi Jabung mengandung filosofi persatuan dan kesatuan yang digambarkan di dalam Candi Jabung, yaitu batu batanya yang mengandung besi dan magnet ketika bersatu maka akan kuat menghadapi terjangan angin sebesar apapun. Itu saja uraian dari saya tentang cerita sejarah atau menceritakan sejarah atau menulis sejarah memerlukan waktu yang cukup panjang dan memerlukan ketelitian yang lebih daripada kita dan juga kesabaran daripada kita. Karena sejarah yang menentukan nasib kita saat ini. Jadi ketika kita mengetahui sejarah atau belajar sejarah, maka kita belajar kuat. Ketika kita mengetahui sejarah, maka kita sudah kuat. Kalau istilah globalnya, ketika negara kita tahu pada sejarah masa lalunya atau daerah kita tahu pada masa lalunya, maka negara atau daerah kita adalah daerah yang terkuat. Namun untuk mengetahui sejarah, untuk bercerita sejarah, untuk menulis sejarah, perlu ketelitian yang sangat teliti, seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.